Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih dengan Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dan juga Sekjen MTI Haria Setia Kadilon. Pak Syafrin, tadi kita sempat terputus. Saya ingin menanyakan dulu Pak Syafrin, ini kebijakan diambil sudah meminta masukan dari pihak mana saja, terutama dari aspek kesehatannya ini, Pak Syafrin. Halo, Pak Syafrin. tentu ya dalam pengambilan keputusan ini. Halo. Iya, halo. Silakan Pak Syafrin. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembahasan. Jadi artinya seluruh stakeholders yang ada di dalam tim gugus tugas itu sudah sepakat untuk mengambil kebijakan ini. Artinya emergency break sesuai yang diatur dalam Pergub 51 ada dua tadi, ganjil genap atau kembali ke PSBB. Ini harus segera diambil karena memang dari hasil testing yang dilakukan di Jakarta secara masif, angkanya cukup tinggi, naik signifikan. Sehingga di sisi lain, mobilitas warga itu sangat tinggi, seolah-olah bahwa kita ini sudah tidak lagi di masa pandemi. Kami menyampaikan di masa pandemi COVID-19 pada saat ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, sehingga warga kita harapkan tetap disiplin. Lebih banyak berdiam diri di rumah, jangan dulu melakukan perjalanan atau kegiatan yang tidak penting. Tujuannya ke sana. Jadi dari hasil pantauan kami, memang tadi saya baru dari terminal halte bus Transjakarta Pinang Ranti, memang ada sedikit lonjakan. Tetapi dari lonjakan itu pun sebenarnya masih bisa ditampung oleh armada Transjakarta dengan jumlah existing kemarin. Hari ini kami menambah 25% jumlah armada untuk antisipasi peningkatan penumpang. Ini menarik kalau kita menyinggung juga dari sarana transportasinya, Pak Syafrin. Ini kan sudah ada persiapankah jika nantinya ada lonjakan karena seperti kita tahu bahwa transportasi seperti kereta juga sudah punya kebijakan sendiri. Nah, dengan ganjil genap ini apakah akan ada aturan yang berbeda atau masih dengan penerapan yang sama seperti masa di PSBB ini? Baik, untuk ganjil genapnya sendiri, untuk pengaturannya memang di 25 ruas jalan, kemudian berlakunya saat ini masih pola yang sebelumnya, yaitu peak pagi adalah jam 6 sampai jam 10, kemudian sorenya jam 16 sampai dengan jam 21.00. Perlu dipahami karena ini kita tujuannya adalah bukan untuk memindahkan pergerakan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, tetapi untuk sebagai instrumen pengendalian pergerakan warga atau mobilitas warga di tengah-tengah pandemi. Maka dari hasil evaluasi kami ke depan, bukan tidak mungkin nanti ganjil genap diterapkan sepanjang hari, berlaku bagi seluruh kendaraan bermotor. Karena tujuan kita tadi kembali lagi, bagaimana ada kesadaran warga yang tinggi untuk disiplin tetap berada di rumah, tidak melakukan kegiatan yang tidak penting. Nah, selanjutnya untuk angkutan umum, perlu saya sampaikan bahwa dari hasil survei standar pelayanan minimum yang kami lakukan, untuk angkutan umum di Jakarta, apakah itu Transjakarta, MRT, dan LRT, juga KRL, justru kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan ini sangat tinggi. Jadi warga yang sudah berada di areal halte atau dalam antrian mau masuk ke halte ataupun stasiun, seluruhnya bisa kita perhatikan, semuanya sudah menggunakan masker. Tidak ada yang tidak menggunakan masker. Kenapa? Karena sejak awal kami sudah sampaikan, jika Anda tidak menggunakan masker, jangan naik angkutan umum. Ditolak naik angkutan umum. Artinya dengan pola-pola ini, justru disiplin warga terhadap pelaksanaan protokol kesehatan itu sangat tinggi di angkutan umum. Dan artinya bahwa ditambah dengan dari manajemen yang selalu mengedepankan pelaksanaan protokol kesehatan dengan baik, tentu aspek penularan di angkutan umum kita justru sangat minim saat ini. Bisa dilihat di MRT, begitu masuk, ada kontrol suhu, ada pelaksanaan, ada hand sanitizer jika tidak ada wastafel di sana. Artinya pola-pola ini yang justru kita dorong dan menyadarkan warga bahwa di seluruh aspek kegiatan hariannya, prinsip pelaksanaan protokol kesehatan itu menjadi penting. Demikian, Mas.
Oke, Pak Syafrin, tetap bersama kami. Saya mau ke Mas Harya dulu, Mas Harya. Ini berbagai persiapan juga sudah dilakukan, kemudian pola pengamanan terhadap masyarakat di tempat-tempat transportasi publik juga sudah dipersiapkan. Anda punya masukan lain atau saran mungkin dari MTI terkait dengan pemberlakuan kembali ganjil genap ini? Karena kita tahu pasti dampaknya nanti akan terlihat. Sekarang saja tadi Pak Syafrin mengatakan ya ada lonjakan sedikit begitu. Tapi kan kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Apa yang harus dipersiapkan gitu dari MTI sendiri menilainya? Ya, jadi gini, sejarahnya ya ganjil genap atau 3-in-1 pembatasan lalu lintas itu nggak pernah populer ya. Bukan kebijakan yang populer, tapi memang tetap harus diambil apapun alasannya. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang menyatakan tidak setuju, itu wajar karena dulu pun nggak harus persen setuju. Tapi alasan-alasannya saya kira jelas ya, sahih dan ilmiah. Yang tadi saya dengar juga ada kemungkinan PSBB sebagai emergency circuit breaker atau emergency break, dan itu langkah tersebut sudah diambil oleh kota-kota dunia lainnya ya. Melbourne seperti yang tadi saya sudah sampaikan baru saja melakukan itu kembali ketika melihat kurvanya naik. Jadi saya kira opsi itu jangan dilepas. Instrumen kebijakan itu tetap perlu dipegang gitu ya, karena kita lihat klasternya sekarang justru bukan di angkutan umum, ternyata nggak pernah ada. Tadi penjelasan dari Pak Syafrin saya kira saya sambut baik ya. Ini menunjukkan bahwa pengguna transportasi umum kita sebenarnya lebih disiplin daripada yang orang-orang lain pikir gitu. Mungkin ada stigma ya dari pengguna kendaraan pribadi terhadap pengguna kendaraan umum. Ternyata salah total. Mungkin seperti disiplin warga, dulu kita terapkan misalnya peraturan tidak boleh merokok, dibilang oh ini pasti dilawan. Ternyata sekarang berhasil kok. Jadi sebenarnya kita lebih baik daripada yang orang-orang pikir ya, pengguna angkutan umum di sini. Justru yang menurut saya harusnya mawas diri sekarang adalah pengelola kantor. Ya, kenapa bisa terjadi klaster di situ? Ada yang mungkin merasa itu stigma, tapi saya boleh kasih contoh, Pak Mas ini ya. Ada satu perusahaan swasta di bidang transportasi juga, salah satu anggota direksi terinfeksi positif, langsung semua kantor dites, ya testing massal. Ya, itu bukan yang menunjukkan stigma, malah itu dipuji ya. Tentunya oleh karyawannya karena memerhatikan kesehatan dan kesejahteraan karyawan, tapi juga oleh klien-kliennya. Nah, jadi sebenarnya ini perlu dipahami oleh pengelola kantor gitu ya. Apa pesan yang Anda ingin sampaikan kepada klien Anda, kepada pekerja Anda? Ya. Ketika Anda memaksa mereka masuk ya kantor, ketika resikonya sangat tinggi. Jadi sebenarnya itu yang paling penting itu adalah itu di hulu ya. Nah tadi kalau saya dengar mungkin mobilitas tinggi meskipun masih 50-50, 50%, ya berarti mungkin pergerakannya bukan pergerakan ke kantor saja gitu kan, klasternya bukan hanya di kantor tapi juga ada di lokasi-lokasi lain. Nah mungkin saran terakhir yang saya kira paling penting adalah tetap lakukan rapid testing atau testing massal terhadap petugas garda depan transportasi gitu. Karena itulah deteksi dini ada tidaknya klaster di angkutan umum. Jadi petugas Transjakarta, MRT, KRL, itu harus terus ditesting. Iya, memang ini cukup bersyukur kalau karyawan bekerja di perusahaan yang cukup bijak dalam mendukung proteksi kesehatan ini. Yang kurang beruntung kan yang perusahaannya tidak mengatur itu, Mas Arya. Nah, ini terkait dengan masih dengan transportasi umum. Anda menilai perlukah ada penambahan armada sebagai dampak dari pemberlakuan kembali ganjil genap? Gimana? Sorry. Perlukah ada penambahan armada transportasi umum di penilaian Anda sebagai dampak dari kebijakan ganjil genap ini? Jadi gini, kalau pertimbangannya atau konsiderasi dari keputusan hanyalah masalah kesehatan ya, tentu sekarang kita mungkin udah PSBB lagi, tapi kan ternyata enggak, ekonomi juga tetap harus berjalan. Ternyata kan ada konsiderasi lain. Saya lihat justru gini, kalau kita mau memberi jarak ya antar penumpang, artinya kan sebenarnya kita justru perlu lebih banyak kapasitas. Ya berarti kita butuh lebih banyak bus yang mengangkut penumpang. Jadi gitu. Kalau kita mau memberi jarak antara penumpang di dalam bus ya atau di dalam armada ya, artinya armadanya harus lebih banyak untuk setiap jumlah penumpang yang sama. Gitu. Tapi ingat,
kuncinya adalah di hulu tadi, gitu. Ya. Saya kira apa yang dilakukan udah di sektor transportasi itu akan sia-sia kalau di hulunya tidak ada langkah yang lebih tegas lagi. Justru itu kuncinya di situ. Oke, terima kasih Mas Arya. Saya mau ke Pak Syafrin. Pak Syafrin, Mas Arya dari MTI menilai bahwa sebetulnya yang perlu dibenahi adalah di hulunya begitu di masa seperti ini. Nah, ketika nanti pemberlakuan ganjil genap ya sekarang sudah diberlakukan, ternyata pergerakan manusia juga tidak berkurang, Pak Syafrin. Apa yang akan dilakukan? Apakah kembali tidak aktifkan kembali kebijakan ganjil genap atau seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI ketika ganjil genap ini ternyata tidak berpengaruh banyak, Pak Syafrin? Halo Pak Syafrin, bisa mendengar suara saya? Iya. Oke. Apakah ada langkah lain yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya dari penerapan ganjil genap ini, apabila nanti ketika di lapangan ditemui fakta bahwa penerapan ganjil genap ini tidak berpengaruh banyak terhadap pergerakan orang di saat masa PSBB ini? Apa langkah yang akan diambil nantinya, Pak Syafrin? Ya, tentu yang pertama, kami juga akan koordinasikan dengan seluruh perkantoran. Jadi sejak sekarang sudah dilakukan apa yang disebut dengan penyesuaian jadwal work from home karyawan. Bagi yang ternyata mereka memiliki nomor polisi kendaraannya genap, otomatis diberikan giliran untuk bekerja pada tanggal genap. Karena yang bersangkutan tidak bisa bermobilitas pada tanggal ganjil. Jadi artinya dari hulu sampai dengan ke hilir ini terus kita lakukan upaya bersama yang tujuannya tentu adalah agar Jakarta segera selesai dengan pandemi COVID-19 ini. Kita juga tidak ingin kita kembali lagi kepada pelaksanaan PSBB karena tentu ini sangat berdampak dan berpengaruh besar terhadap Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Demikian, Mas. Oke, baik. Artinya kebijakan ini bisa saja, artinya begini, penegasan yang dikatakan oleh Pak Syafrin adalah ketika memang tidak berjalan dengan efektif, ganjil genap ini bisa saja kebijakannya dicabut kembali, Pak Syafrin. Jika dari hasil evaluasi kami untuk tahap pertama ini tidak berjalan efektif, tentu kami akan melaksanakan beberapa opsi untuk ganjil genap. Bisa saja waktunya diperluas menjadi sehari penuh, kemudian seluruh ruas jalan dikenakan ganjil genap, dan seluruh kendaraan bermotor. Jadi kembali lagi yang kami tuju bukan shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, tetapi bagaimana kita mendisiplinkan warga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tetap disiplin bekerja dari rumah, yang mendapatkan giliran bekerja dari rumah, dan tidak melakukan pergerakan ataupun perjalanan yang tidak penting. Demikian, Mas. Oke, kita harapkan juga ada sistem yang mendukung ya, karena kebijakan ganjil genap ini kan juga kebijakan turunan ya, Pak Syafrin. Baik, terima kasih Pak Syafrin, Kadisub DKI Jakarta, dan juga Sekjen MTI, Mas Arya Setiaka, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, dan pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda, Good Morning Jakarta akan segera kembali.